جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa tabammata ala al-khair ibtighu awajillah wa maradatihi wa thawatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa man awalihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin haqqil yaqin ma'al wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan kathiran thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa waladan salihan wa umran tayyiban wa badanan sahihan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba as-safil hadiyya wa hadiya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'aynin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'atal hadil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika minal jununi wal judani wal barasi wa sayyi'il asqam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang Maha Mulia. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul ulama fi yaumil jazaa. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para asatidz, para kesepuhan seharmoni yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Salman beserta seluruh jajarannya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Segenap para donatur yang mudah-mudahan Allah terima infak dan sedekahnya, Allah lipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu dan bapak, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, santriyin dan santriyat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan hidayahnya, pada malam Ahad yang pertama di awal bulan Januari ini, Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dari sekian banyak hamba-hambanya untuk duduk di majelis ini, untuk belajar mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah wajibkan kepada kita untuk mempelajarinya. Kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduknya kita di tempat ini, kita diangkat derajatnya insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Quran Allah telah berfirman, yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah berjanji akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
Keimanan telah diberikan oleh Allah kepada kita semua tanpa permintaan dan permohonan kita, dan ilmu insya Allah pun akan Allah berikan kepada kita dengan pertolongan Allah kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, untuk tema kita pada malam hari ini sebagaimana telah ditentukan oleh sahabat-sahabat sekalian dari DKM Masjid Al-Ikhlas, yaitu pentingnya sholat bagi setiap muslim. Sholat merupakan ibadah yang merupakan rukun Islam yang kedua. Telah sama-sama kita yakini, bahkan anak kita dari sejak mereka beranjak usia PAUD kemudian TK sudah diajarkan oleh gurunya untuk mengetahui rukun-rukun Islam. Dan rukun Islam yang kedua adalah sholat. Rasulullah bersabda, as-sholatu imaduddin, faman tarakaha faqad haddama din, wa man aqamaha faqad aqamaddin. Sholat adalah tiang dan pondasi agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah menghancurkan agama, dan siapa yang mendirikan sholat, sungguh dia telah menegakkan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah wajib bagi setiap muslim dengan kewajiban yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu sudah ada waktunya. Dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh, semua sudah ada waktunya. Seperti halnya waktu subuh itu mulai dari terbitnya fajar shadiq. Ya, mungkin ada yang sudah mendengar atau baru mendengar. Fajar itu terbagi dua, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Satunya kadzib. Fajar shadiq, fajar yang benar. Kalau shadiq, fajar yang bohong. Perbedaan antara fajar shadiq dan fajar kadzib adalah, kalau fajar shadiq, dhau'uhu muntashirun fil ufuq. Cahayanya ini menyebar di ufuk timur, menyebar secara horizontal, ya, dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara. Beda halnya dengan fajar kadzib. Kalau fajar kadzib ini cahayanya memancar secara vertikal ke atas, sama-sama di ufuk timur, ya. Fajar shadiq di ufuk timur, fajar kadzib pun di ufuk timur, hanya cahayanya berbeda. Kalau fajar shadiq itu cahayanya menyebar di ufuk timur, ya, secara horizontal dari utara ke selatan, selatan ke utara. Kalau fajar kadzib itu cahayanya ke atas, ya, secara vertikal. Nah, kalau fajar kadzib ini nanti hilang. Kalau fajar shadiq itu tidak hilang. Setelah fajar shadiq terbitlah matahari, langit menjadi terang. Nah, waktu subuh itu patokannya fajar shadiq. Kalau kita tinggal di daerah yang gelap, tidak ada pencahayaan lampu ataupun listrik, kita akan bisa melihat, ya, pada saat subuh ataupun fajar masuk, di sebelah timur tuh akan terlihat terang sekali. Ya, dan cahaya itu menyebar utara ke selatan, selatan ke utara. Nah, nanti setelah itu akan terbit matahari. Nah, itulah waktu subuh, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Ketika matahari terbit dari ufuk timur, meskipun baru sedikit, maka subuh waktunya sudah habis. Ya, baru cahaya. Dari terbitnya matahari sampai ia naik ukuran 1 tombak, itu waktu yang diharamkan sholat. Di dalam kitab-kitab fikih disebutkan ada al-awqatul muharramah, waktu-waktu yang diharamkan sholat. Jadi
Ketika anggap saja ini matahari ya, ketika matahari terbit ya, mulai terbit meskipun sedikit, ini waktu subuh sudah habis. Nah setelah itu kita haram melaksanakan sholat ya, sampai matahari naik ukuran 1 tombak. Jadi jarak antara matahari dengan bumi kurang lebih 1 tombak. Dan 1 tombak itu kalau kita convert ke derajat kurang lebih 4 derajat. 1 tombak itu kurang lebih 4 derajat. Dan kalau kita konversikan ke menit, 1 derajat itu kurang lebih 4 menit. Berarti kalau 4 derajat kurang lebih 16 menit. Jadi terbit matahari sampai ia naik ke langit ukuran 1 tombak itu kurang lebih 16 menit. Maka selama 16 menit itulah kita haram melakukan sholat. Tidak boleh melakukan sholat, hukumnya haram dan tidak sah. Sholat yang diharamkan tidak semuanya. Yang diharamkan 1 sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang jumlah rakaatnya bebas, yang tidak ada sebabnya dan waktunya pun bebas. Nah itu nggak boleh dilaksanakan ketika terbitnya matahari. Yang kedua adalah sholat sunnah yang memiliki sabab di akhir. Sholat sunnah yang memiliki sebab di akhir. Sebab sholat sunnah itu ada yang memiliki sebab, ada yang punya waktu. Sholat sunnah yang memiliki waktu yang seperti sholat sunnah duha, sholat sunnah witri, yang sholat idul fitri, idul adha, itu ada waktunya. Ada sholat sunnah yang punya sebab, ya, ketika sebabnya ada disunahkan kita melakukan sholat. Sebabnya tidak ada, tidak disunahkan. Sholat yang memiliki sebab ini terbagi 2. Ada yang sebabnya di awal, ada yang sebabnya di akhir. Sholat sunnah yang sebabnya di awal disebut sabab mutaqaddim. Sholat sunnah yang sebabnya di akhir disebut sabab mutaakhir. Contoh sholat sunnah yang sebabnya di awal, itu kayak sholat sunnah wudu. Kenapa kita disunahkan sholat wudu? Karena wudu. Nah wudu itu sebab adanya di awal sebelum sholat. Termasuk sholat tahiyatul masjid. Kenapa kita sunnah sholat tahiyatul masjid? Sebabnya apa? Masuk masjid. Jadi sebabnya ada di awal, begitu. Ada sholat sunnah yang sebabnya di akhir, seperti sholat sunnah safar. Kalau kita mau bepergian, kita sunnah melakukan sholat, mau haji, mau umroh, mau ziarah, mau pulang kampung, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar ini sebabnya di akhir, ya. Jadi sholat dulu, kemudian baru safar. Itu sebabnya di akhir berarti. Termasuk sholat sunnah ihram. Nih kalau kita ada nasib nanti berangkat haji sama umroh, amin ya. Amin. Pengen berangkat haji, pengen? Pengen. Pengen umroh, pengen? Punya duitnya punya? Insya Allah mudah-mudahan ada nasib ya. Amin. Ada nasib. Kadang-kadang haji umroh itu gak lihat orang kaya atau orang miskin, tapi nasib. Ada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk saya sendiri tahalus bin ini tuh haji tuh nggak pakai uang, ya. Jadi nggak ada uang, nggak ada fulus. Alhamdulillah karena ada nasib, jadi bisa berangkat haji. Pulang dari sana pun dapat tips ya, dapat apa namanya gaji, karena jadi petugas haji kebetulan. Bukan PKI, bukan lagi. Istilahnya itu tenaga musiman haji. Atau kayak mutawif lah, kayak mutawif begitu. Alhamdulillah. Baik, ada sholat sunnah yang sebabnya di akhir, contohnya sholat sunnah ihram. Ini kalau kita mau ihram, ihram itu kan niat haji ya. Tempatnya tergantung kita datang dari mana. Kalau kita datangnya dari Madinah, itu di Bir Ali. Kalau kita datangnya dari Indonesia, nggak langkah ke Madinah langsung ke Mekah, itu di Yulamlam, mikotnya orang Yaman.
Nah kemudian pada saat kita sampai di miqat, tempat di mana kita niat haji atau umroh atau ihram. Nah sebelum kita ihram, sunnah melakukan sholat. Usolli sunnatal ihram, rakaatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah sholat sunnah ihram ini termasuk sholat sunnah yang sebabnya di belakang. Kenapa? Karena ihramnya setelah sholat. Selesai kita sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kita ihram. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat umrah dan ihram umrah karena Allah Ta'ala. Baru ihram. Itu sebab mutaakhir, sebabnya di belakang. Termasuk sholat-sholat yang sebabnya di belakang, sholat sunnah hajat. Kalau kita punya hajat, kita punya kebutuhan, kita punya keinginan, kita punya cita-cita, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah hajat. Nah mintanya itu sebelum apa setelah sholat? Setelah sholat, ini sebabnya di akhir. Disunahkan sholat hajat karena kita ingin menyampaikan hajat kita kepada Allah, dan menyampaikannya setelah sholat. Berarti sholat hajat itu sebab akhir, sebabnya di akhir. Termasuk sholat istikharah, ya. Misalnya ada jombloan, dia dihadapkan dengan jomblowati dua orang. Jombloan dengan jomblowati, ini bingung pilih yang mana, pilih yang A atau yang B. Sama-sama cantik, sama-sama solehah, sama-sama senang hadir pengajian, sama-sama sedang hadir maulid, dan bingung pilih yang mana. Mau pilih dua-duanya nggak mungkin, bisa perang dunia ketiga soalnya. Harus salah satu, dia bingung pilih yang mana. Sholat apa namanya? Istikharah. Istikharah itu minta petunjuk kepada Allah, dan minta petunjuknya sebelum apa setelah sholat? Setelah sholat. Berarti sholat istikharah termasuk sholat yang sebabnya di akhir. Nah sholat yang sebabnya di akhir ini gak boleh dilakukan ketika matahari terbit sampai matahari naik ukuran 1 tombak, ya. Sekarang terbitnya matahari jam berapa? Jam berapa terbitnya matahari? Surup itu ya? Surup matahari. Jam berapa terbit matahari? Jam 5 lewat 10 ya? Enggak, 5 lewat 39 ya. Kurang lebih 39. Nah, maka jam 5 lewat 40 lah kalau sekarang ya. Sampai 16 menit berikutnya ini diharamkan sholat mutlak dan sholat yang sebabnya di akhir. Begitu. Nah kemudian setelah 16 menit dari terbit matahari masuk waktu duha, ya. Jadi jam 6 itu udah masuk duha, kurang lebih sekarang 6:30 udah masuk duha. Jadi kalau yang berangkat kerja di rumah bisa duha dulu. Kalau memang di pabrik nggak mungkin sholat duha, daripada tidak sama sekali di rumah sebelum berangkat. Meskipun lebih utamanya sholat duha adalah ketika telah melewatnya 1/4 hari. Ya, jadi kurang lebih jam 9, setengah 9 lah, itu afdolnya. Cuman karena itu kan waktunya kerja, ya sudah sebelum berangkat sholat duha dulu biar berkah, ya. Suaminya sholat duha, istrinya sholat duha. Allahumma inna rizqi fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezekiku ada di atas langit, turunkanlah ya Allah. Ini doa paling maksa Allah. Iya, paling maksa. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Jika rezekiku ada di dalam tanah, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqribhu. Jika jauh, dekatkan ya Allah. Wa in kana mu'assaran fayassirhu. Jika sulit, tolong mudahkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Jika haram, halalkan ya Allah. Wa in kana qalilan fakathirhu. Jika sedikit, banyakin ya Allah. Ini doa apa namanya? Maksa enggak tuh? Subhanallah, berkah salat duha. Nah, setelah duha nanti pada saat matahari ada tepat di tengah-tengah langit, itu namanya waktu istiwa, ya.
Jadi istiwa itu ketika matahari tepat posisi di tengah-tengah langit. Pada saat waktu istiwa haram juga kita melakukan sholat. Sholat yang apa? Sholat mutlak dan sholat sunnah yang sababnya di akhir. Tak boleh. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat boleh, meskipun di waktu istiwa. Jadi istiwa itu antara waktu duha dan waktu zuhur, tepat matahari ada di atas, ya, di tengah-tengah. Ini biasanya nggak ada bayangan, sekalipun ada itu bayangan mengitari objeknya. Seandainya ini nggak condong ke timur, nggak condong ke barat, tengah-tengah, nah, itu waktu istiwa. Ada hal unik pada saat waktu istiwa, disebutkan di dalam kitab At-Tawshih, ya, syarah daripada Fathul Qorib yang dikarang oleh Syekh Nawawi Kanara. Ini benar atau tidaknya wallahu a'lam, ya, perlu penelitian dan percobaan. Jadi telur itu telur, kalau dikeluarkan putihnya dikeluarkan, kemudian diisi dengan embun, ya. Ini buat mainan saja ini mah, ya. Tapi Syekh Nawawi nyebutkan itu dalam kitab At-Tawshih. Jadi kalau telur jangan dipecahin, ya, bolongin aja dikit, pakai suntikan, keluarin putihnya, kemudian isi dengan embun. Nah, bolongnya itu ditutup dengan lilin, taruh di tempat yang datar. Kata Syekh Nawawi, di waktu istiwa ini telur bisa terbang. Saya bilang wallahu a'lam, perlu pembuktian. Tapi dari semenjak saya mengkaji sampai sekarang belum pernah mencoba. Kenapa? Nggak ada kerjaan. Tapi kalau pengen coba ya nggak apa-apa, coba. Bener nggak sih ini? Ya. Ini air embun, ya embun kan subhanallah, ya. Kalian juga lumayan, lumayan sulit air embun. Jadi putih telur dikeluarin, diisi air embun, nanti ditutup tuh, ya, lubang telur tersebut, taruh di bawah terik matahari. Pada saat waktu istiwa ini akan naik ke atas. Percaya nggak? Allahu a'lam, ya. Ini buat main-main aja. Bukan sunnah, bukan sihir, bukan. Ini trik. Nggak ada wiridannya, nggak ada. Nggak usah puasa, nggak usah baca-baca. Ya. Boleh dipraktekkan. Silahkan coba. Benar apa enggak ya? Ngambil air embunnya pagi. Hah? Ngambil air embunnya kan pagi. Lari ya. Berarti pagi buat telurnya itu. Nanti pas waktu istiwa taruh gitu. Coba aja, coba. Daripada mancing, ya. Ya nggak apa-apa sih, mati juga. Baik. Nah, ketika matahari condong sedikit ke barat, masuklah waktu zuhur. Dan cirinya itu bayang-bayang berada di sebelah timur. Sampai kapan waktu zuhur? Sampai bayang-bayang suatu benda ukurannya sama panjang dengan benda tersebut. Jadi kalau bendanya itu tongkat, panjangnya 2 meter, ketika bayang-bayang tongkat yang 2 meter ini sama dengan tongkatnya 2 meter, maka waktu zuhur habis. Waktu zuhur habis. Habisnya waktu zuhur berarti masuk waktu asar. Sampai kapan azhar? Sampai terbenamnya matahari. Seluruh bulatan matahari terbenam. Jadi kalau seandainya dianggap ini matahari, ketika matahari sudah semuanya terbenam, berarti asar habis, masuklah waktu maghrib. Setelah sholat asar itu haram, nggak boleh sholat. Setelah sholat asar, ya, sholat mutlak dan sholat yang sebabnya di akhir ini nggak boleh dilaksanakan. Haram dan tidak sah. Setelah terbenamnya matahari, masuk waktu maghrib, sampai hilangnya mega-mega merah, itulah waktu maghrib. Ketika mega-mega merah hilang, waktu maghrib habis, waktu isya masuk. Dari hilangnya mega-mega merah sampai terbit fajar, itulah waktu isya. Jadi sholat yang 5 waktu ini ada yang nyambung waktunya, ada yang enggak. Dari zuhur ke asar nyambung, asar ke maghrib nyambung, maghrib ke isya nyambung, isya ke subuh nyambung, subuh ke zuhur enggak nyambung. Ada waktu jeda kosong.
termasuk antara maghrib dengan isya. Di dalam mazhab al-jadid, mazhab Syafi'i ini ada dua qaul ya. Ada qaul qadim, ada qaul jadid ya. Jadi ada pendapat Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i yang ia dirikan ketika masih di Irak. Itu namanya qaul qadim. Pada saat Imam Syafi'i pindah ke Mesir, ijtihadnya berubah. Maka beliau mendirikan mazhab lagi. Nah, segala pendapat Imam Syafi'i pada saat beliau di Mesir itu namanya qaul jadid. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada dua qaul ya, ada dua ijtihad, ada dua mazhab. Pertama qaul jadid, yang kedua qaul qadim. Qaul qadim ini pendapatnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i pada saat masih di Irak. Kalau jadid itu ketika di Mesir, dan sampai wafat Imam Syafi'i di Mesir, makanya di Mesir, di Qahirah atau di Kairah. Antara pendapat yang baru dan qadim yang lama, kata para ulama, yang diambil adalah pendapat yang baru. Sebab pendapat yang baru ini adalah pendapat yang dianggap lebih kuat oleh Imam Syafi'i, kecuali dalam beberapa masalah. Di antaranya masalah waktu maghrib. Ya, kalau ketika Imam Syafi'i masih berada di Irak, waktu maghrib itu dari terbenam matahari sampai hilangnya mega-mega merah. Itu pendapatnya ketika di Irak. Ketika beliau pindah ke Mesir, berubah tuh keputusannya. Waktu maghrib kata beliau dari terbenamnya matahari sampai melaksanakan sebab-sebab sholat seperti berwudu, kemudian bersuci, adzan, iqamah, sholat maghrib 3 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Nah, sekedar waktu tersebut itulah waktu maghrib. Jadi kurang lebih 20 menit. Dari terbenam matahari sampai 20 menit itu kurang lebih waktu maghrib menurut pendapat beliau ketika di Mesir. Ini kalau dipakai berarti waktu maghrib sangat pendek. Maka antara maghrib dengan isya ada waktu kosong seperti antara subuh dan zuhur, begitu. Tapi kata para ulama, untuk masalah sholat maghrib, waktu maghrib kita ambil qaul qadim, pendapat Imam Syafi'i ketika beliau berada di Irak. Nah, begitu. Jadi sholat itu ada waktunya, tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh diakhirkan sampai habis waktu. Di dalam Quran Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun." Neraka wail bagi orang-orang yang sholat yang lalai di dalam mata dari sholatnya, yang lalai dari sholatnya, bukan di dalam. Karena di situ Allah tidak menggunakan fi tapi an. Alladzina hum an, yang lalai dari, an itu dari sholat, izin sholatnya. Kalau fi di dalam sholatnya. Nah, kalau lalai di dalam sholat, tidak ada yang selamat dari ayat ini. Setiap kita lalai di dalam sholat, Allahu Akbar, aduh, tadi kunci motor di mana ya? Lalai di dalam sholat itu namanya. Udah dapat 3 atau baru 2 ya? Nah, itu lalai di dalam sholat. Nah, kalau yang dimaksud dalam ayat itu lalai di dalam sholat, tidak ada umat Nabi yang selamat dari api neraka wail. Makanya Allah sayang sama kita, bukan lalai dalam sholat, lalai dari sholat. Berarti kalau lalai dari sholat apa maksudnya? Tidak sholat atau mengeluarkan sholat dari waktunya, itu yang dimaksud lalai dari sholat. Nah, begitu ya. Jadi neraka wel Allah siapkan untuk orang yang lalai dari sholatnya. Maksudnya tidak sholat sama sekali, atau dia sholat tapi waktunya sudah habis, sengaja dia menunda-nunda sholat. Ini hukumnya sama. Ya.
Nggak boleh kita nunda-nunda sholat sampai waktunya habis. Nanti ajalah sholat asar jam 6:30. Maghrib. Iya maghrib. Artinya kan sholat asar di waktu maghrib itu lalai dari sholatnya. Hati-hati dengan ancaman ini ya. Kalau kita mengkaji masalah tentang hukum pidana di dalam Islam, meninggalkan sholat itu ada pidananya dalam Islam. Meninggalkan sholat dengan dua kategori. Satu, jika meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Kenapa Anda tidak sholat? Oh, sholat mah tidak wajib. Mengingkari kewajiban sholat, hukumnya murtad. Dia telah keluar dari agama Islam, meskipun masih tetap Islam, tapi sudah murtad ya. Wajib istitabah, wajib diperintahkan taubat. Seandainya dia bertobat dengan cara apa? Menyesal, bersyahadat ulang, maka dia aman sudah. Cara tobatnya ya sholat berarti. Begitu. Kalau dia tidak mau bertobat, tetap kekeh mengatakan sholat tidak wajib, hukumnya murtad dan wajib eksekusi mati. Pancung. Mati. Hukuman mati. Bukan hanya kisos, bukan hanya karena membunuh, termasuk meninggalkan sholat karena meyakini sholat tidak wajib. Sudah disuruh tobat tetap nggak mau tobat, maka kalau diterapkan syariat Islam, orang tersebut harus dieksekusi mati. Bagaimana kalau tidak sholatnya males? Kenapa Anda tidak sholat? Males, capek, ya. Kenapa kamu tidak sholat? Banyak kesibukan, belum dapat hidayah. Banyak orang kayak gitu tuh. Yuk sholat yuk, duluan aja lah, belum dapat hidayah. Kira-kira hidayah ditunggu apa dicari? Dicari, jangan ditunggu. Ya, datang ke modal maulana. Dicari hidayah itu, insyaallah. Dia nggak sholat, maka hukumnya sunnah disuruh tobat. Kalau waktu sholatnya udah mau habis dan masuk waktu sholat yang lain, tetap belum sholat juga, hukumnya bagaimana? Tetap muslim. Tetap muslim dia, tetap dikatakan muslim dan mukmin. Nah, kalau sampai waktu sholat yang bisa dijamak sudah mau habis dan tetap belum sholat juga, maka hukumnya sama, harus dipancung. Ini pidananya ini hukumannya. Dan siapa yang melakukan hukuman itu? Pemerintah. Pemerintah yang melakukannya. Tangkap, Anda mau sholat tidak? Enggak, malas. Hukum pancung. Tapi kalau waktu sholat yang bisa dijamak udah habis, contohnya gimana? Masuk waktu zuhur, dia nggak mau sholat, tapi dia yakin sholat itu wajib, cuma dia nggak mau sholat. Waktu zuhur sudah habis, masuk waktu asar, tetap belum sholat zuhur juga, sudah disuruh tobat belum sholat zuhur juga. Ketika asar waktunya sudah habis, masih belum sholat zuhur juga, maka hukumnya kalau diterapkan syariat Islam harus dihukum mati. Kenapa kok sampai nunggu asar habis? Karena zuhur bisa dijamak ke asar. Nah, kalau maghrib juga sama, dihukum eksekusi mati karena meninggalkan sholat maghrib jika isya waktunya sudah habis. Kenapa? Karena maghrib bisa dijamak dengan isya. Waduh, ini kalau diterapin di negara kita habis tetangga kita, nggak punya teman gitu. Tapi nggak kayak gitu. Kenapa? Pasti orang pada sholat. Kenapa pada sholat? Takut dihukum mati. Ya masih mending lah gitu buat ngeramain masjid, meskipun niatnya takut mati ya. Saking beratnya hukuman meninggalkan sholat. Lah bedanya apa sama yang tadi? Kok dihukum mati?
Kan sama, ada benda ada. Kalau yang pertama dihukum mati, dia pun dikatakan murtad sehingga tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan, tidak wajib dikafani, tidak wajib dikuburkan. Seandainya dilempar jasadnya ke anjing pun boleh. Hina. Hina sekali, nauzubillah min dzalik. Hina sekali. Kan di dalam kitab Safinah ada kitab yang tipis Safinah. Hewan yang tidak dimuliakan itu 6. Salah satunya apa? Tarikus sholat. Orang yang meninggalkan sholat karena ingkar tentang kewajiban sholat. Itu makhluk yang tidak dimuliakan, dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hina sekali. Ya, maka kita berdoa kepada Allah semoga yang belum dapat hidayah memberikan hidayah. Amin. Biar mau sholat. Ya. Tapi kita nggak boleh merusakkan. Oh, nggak pernah ke masjid, mungkin sholatnya di rumah. Jumat juga nggak ada, mungkin di pekerjaan. Nembus mungkin aja. Oh, dia nggak kerja di rumah anak tapi nggak ke masjid sholat Jumat, mungkin lagi sakit. Sakit. Mustahil aja kan. Mungkin yang sholatnya di Mekah kali. Macam-macam. Emang Mekah sama Indonesia waktunya sama? Beda 4 jam. Beda 4 jam. Itu tentang hukuman orang yang meninggalkan sholat. Tapi kalau yang muslim, yang meyakini kewajiban sholat tapi tetap nggak sholat, dia tetap muslim, dimakamkan sama di pemakaman muslim, ya, dikafani, sholatkan biasa aja, statusnya tetap muslim. Ada sebuah riwayat yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu. Ini boleh kita jadikan pegangan nih buat bekal diri kita, anak dan istri kita supaya menjaga sholat. Disebutkan dalam riwayat ini, man hafadha ala sholati akramahullahu bi khamsi hisalin. Barang siapa yang menjaga sholat, bukan hanya sholat, menjaga sholat. Berarti apa? Melaksanakan sholat tepat pada waktunya, sesuai dengan aturannya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya. Itu menjaga sholat namanya. Barang siapa yang menjaga sholat, barang siapa yang memelihara sholat, Allah berikan dia 5 kemuliaan. Yang pertama, yurfa'u anhu dikul aisy. Yang pertama, Allah angkat kesempitan dalam hidup. Ya, yang sering dapat masalah, sering punya masalah rezeki, masalah keluarga, masalah dengan tetangga, sempit perasaan hidup ini, Allah angkat kesempitan hidupnya. Syaratnya apa? Menjaga Pelihara sholat, perbaiki sholat, jaga sholat. Makanya kata guru saya, kalau kita ingin jadi orang benar, kita ingin berubah, bingung mulai dari mana? Sholat. Saya ini pengen jadi orang benar, ini kata guru saya. Saya pengen berubah nih Pak Ustaz. Saya mulai dari mana? Jawabannya mulai dari sholat. Mulai dari sholat. Yang pertama, Allah angkat kesempitan hidupnya. Yang kedua, wa adzabul qabri, Allah angkat siksa kuburnya. Jadi kalau mati nanti insya Allah aman dari siksa kubur. Tapi camkan juga, jangan hanya memelihara sholat, pelihara diri kita dari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala sholat atau pahala yang lain. Jadi kita jangan hanya fokus nanam, kita juga harus membasmi hama dan menjaga tanaman kita dari yang merusak hama. Apa yang dapat merusak amal ibadah kita? Banyak. Di antaranya dengki, kemudian riya, ini merusak amal. Termasuk juga riba, naudzubillah min dzalik. Ini dapat merusak amal ini. Riba, baik riba yadi atau riba fadli atau riba nasa, atau riba qardi, ya. Ini jaga.
jangan sampai kita melakukan riba. Kalau memang sudah terlanjur masuk, udah terlanjur punya hutang di bangke, oh bangke lili, udah terlanjur punya hutang ke rentenir, tobat dari sekarang, lunasi hutangnya, selesaikan, menyesal, jangan ngulangi lagi. Ya, udah terlanjur punya cicilan mobil ke bank konvensional, udah tobat, lunasi, udah lunas, jangan ambil lagi atau jangan dilesingin lagi mobilnya. Ini udah mau lunas dilesingin lagi, setahun lagi mau lunas dilesingin lagi, 4 tahun lagi sekolahin lagi. Hati-hati dengan riba, hati-hati dengan riba, masya Allah, ngeri Pak. Ya, kalau kita nanti kapan-kapan kita bahas tentang riba, masya Allah Pak. Riba itu dosanya nggak sama, ada 71 dosa riba. Dan dosa riba yang paling rendah kata para ulama itu sama seperti dosa menggauli ibu sendiri. Itu yang paling rendah. Nggak kebayang gimana yang paling besar dosa riba itu. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ya. Baik, itu yang kedua, diangkat dari siksa kubur. Diangkat siksa kuburnya. Yang ketiga, wa yu'tihillahu kitabahu biyaminih. Allah berikan buku catatan amalnya dari sebelah kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa orang yang diberikan buku catatan amal dari sebelah kanan, akan kami hisab dengan hisaban yang ringan, dan dia akan kembali bertemu dengan keluarganya dalam keadaan masruro, bahagia dan gembira, menerima buku catatan dari sebelah kanan. Karena nanti di sana ada 3 kategori orang. Ada yang menerima buku dari sebelah kiri, wa amma man utiya kitabahu bishimali, ada sebelah kiri. Ada wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, ada yang menerima dari sebelah kiri, ada yang dari belakang. Ini dua-duanya fasaufa yakusuburo, mereka akan menyesal, mereka akan mengeluh, mereka akan mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Udah ciri itu sudah. Ketika diberikan buku amal, nerima dari sebelah kanan berarti akan bahagia surga. Kalau nerima dengan sebelah kiri atau dari belakang, celaka neraka. Nauzubillah min. Oh, bosan kan kapan saja ketika dikasih buku kita ambil pakai tangan kanan. Gak bisa gitu. Ini buku akan berterbangan dan datang menghampiri kita. Ada yang sebelah kanan, ada sebelah kiri, ada yang dari belakang. Paling takut dari belakang. Karena dari belakangnya bukan gini nerimanya, tapi tangan kiri masuk ke dalam dada, tembus ke punggung, ngambil buku dari belakang. Nauzubillah. Makanya Habib Umar di dalam kitab Maqasidul Halaqat, guru kami Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Muhammad Salim, beliau mengatakan seyogianya perihal-perihal yang berkaitan dengan ahli neraka dan sifat ahli neraka jangan kita lakukan di dunia. Seperti apa? Nih kalau kita bawa buku, kita bawa kitab, jangan taruh di punggung atau sebelah kiri. Termasuk anak kita kalau sekolah, usahakan kalau bisa pakai tasnya tas ini aja nih. Apa? Tas lem samping aja. Kenapa? Karena kan taruh di kanan. Tapi kalau tas gamblok pasti di belakang bukunya. Itu perihal kayak ahli neraka. Emang nggak dosa sih enggak, tapi dari segi adab kurang beradab kata Habib. Tidak haram tidak dan tidak makruh tidak. Yang kita bicarakan apa? Adab. Dari segi adab, bawa buku agama taruh di punggung tidak beradab. Dari segi adab, naruh buku agama sebelah kiri tidak beradab. Kenapa? Karena itu sifatnya ahli. Begitu. Tidak haram, tidak makruh, hanya tidak beradab. Itu dalam kitab Maqasid Halaqat Taklim karangan Habib Umar. Yang keempat, wa yamurru 'ala sirati kal barqi.
bisa melewati jembatan Sirat seperti kilat. Jembatan Sirat, jembatan yang berada di atas neraka jahanam. Disrun mamdudun ala matni jahannam, jembatan yang membentang panjang di atas neraka jahanam. Tuluhu salah satu ala amin, panjangnya jembatan itu adalah perjalanan 3000 tahun. 1000 tahun nanjak, 1000 tahun turun, 1000 tahun datar, 3000 tahun. Ahadu minas sayf wa adaku minas sya'ri, lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada sehelai rambut. Secara akal dan logika, pemain sirkus saja nggak bakal bisa. Terus yang suka jalan di atas tali nggak bakal bisa. Ini talinya, masya Allah, jembatannya hanya istilah saja jembatan. Itu bukan jembatan, pedang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang yang tajam. Itu akan dilewati oleh semua orang, baik dari kalangan nabi ataupun dari kalangan syaki, orang yang kafir akan lewat itu semua. Ya, cuman bagi kalangan nabi, para wali, orang soleh dan yang menjaga sholat itu akan melewatinya secepat kilat, langsung nyampe. Bahkan dia berkata nanti, katanya di sini ada melewati jembatan, mana kok gak ada jembatannya? Saking cepatnya nggak sadar, dia udah melewati jembatan. Itu disebut dalam kitab Qawmi Utubian, karangan Sinawi Tanara. Saking cepatnya dia melewati jembatan As-Sirat, kita kan bilangnya apa? Siratal mustaqim. Nah, ini sebenarnya ya nggak apa-apa sih, ya. Karena kan mustaqim lurus ya. Tapi bukan itu di dalam ilmu tauhid itu disampaikan, ya. Kan tauhid ada 3, ada uluhiyat, ada nabawiyat, ada samiyat. Dalam samiyat itu ada sirat. Sirat itu jembatan, bukan siratal mustaqim. Kalau siratal mustaqim itu agama Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami petunjuk ke jalan yang lurus. Apa yang lurus? Dinal Islam, agama Islam. Cuman karena udah ada bahasanya sirat, kayaknya kalau nggak ditulisin kurang pakem gitu ya. Siratal mustaqim. Padahal sirat saja udah jembatan itu. As-sirat, masya Allah. Jaga sholat ya, biar kita melewati jembatan as-sirat secepat kilat. Amin ya robbal. Dan kalau ahli sodakoh, ya, sodakoh ke masjid itu nanti insya Allah rombongan naik masjid. Jadi masjid ini akan Allah serupakan seperti seekor unta yang besar raksasa. Begitu. Itu yang nuntunnya imam masjid. Ya. Yang pegang kendalinya muadzin. Para muadzin yang pegang kendalinya. Yang jadi supirnya imam. Ancamannya di belakang. Marbot. Termasuk apa? Kenek. Naik. Allah, dilewat jembatan nasional. Yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa pertanyaan, tanpa diinterogasi sama Allah. Nggak ditanya hidup dipakai buat apa, ilmu diamalkan atau tidak, harta dari mana, kau kemanakan. Nggak ada tuh pertanyaan itu tuh. Nggak berlaku bagi orang yang menjaga sholat. Langsung bangun dari alam kubur, udah nunggu kendaraan VIP, langsung diantarkan ke surga. Amin ya Rabbal. Ini kalau bicara gitu kayaknya, saya kayaknya. Kayaknya, insya Allah mudah-mudahan. Yang penting jaga sholat. Nih yang dulu punya hutang-hutang sholat kodok. Ya, mungkin ketika masa SMP, SMA yang sudah balik itu kan mungkin namanya masih sekolah ya, teman-teman kadang nggak sholat. Sekarang banyakin kodok sholat. Ya, waktunya bebas kodok sholat itu. Nggak mesti kodok zuhur di waktu zuhur, nggak mesti. Kodok asar di waktu asar nggak mesti. Bebas waktunya. Kodok asar jam 8 malam boleh. Qada subuh jam 7 pagi, jam 6 sore boleh. Ya, waktunya bebas melakukan qada itu. Jangan nunggu waktunya. Saya mau qada duhur nih, nunggu duhur enggak perlu, ya. Pagi, sore, siang, malam boleh. Terus qada sampai kira-kira kita yakin salat saya udah lunas hutangnya.
Begitu. Jangan dulu mikirin yang sunnah dah. Sholat duha, tahajud, witir, gampang yang sunnah mah. Yang penting dulu yang wajib. Ingat-ingat dulu punya hutang apa enggak? Pasti Pak Ustaz datangnya punya hutang ya. Berapa? Buat tahu saking banyaknya. Nah, kira-kira aja mulai rajin sholat umur berapa tahun? Baru kemarin Pak Ustaz. Sekarang umurnya berapa? 45. Balik umur 15 tahun. Mulai rajin sholat kapan? Baru kemarin seminggu. Aduh, berarti tinggal dikalikan aja. Umur 15 tahun sampai ke 45, berapa tahun jadinya? 30 tahun. Satu hari 5 waktu. Satu bulan 5 kali 3 150 waktu. Dikali 12, 150 kali 12 berapa? Dikali 30. Waduh, Pak Ustaz, kurang lebih 100.000 sholat. Nyicil ya. Udah qadha subuh catat. Jadi gini ngitungnya. Berarti kalau 30 tahun, satu hari kan ada 5 waktu, hitung subuhnya tuh. Subuh kan 1 berarti sehari. Berarti kalau setahun 365 subuh berarti. Kalikan tuh 365 subuh dengan 30 tahun, berapa ribu sholat subuh itu? Berapa ribu sholat maghrib itu? Nah sekarang qadha, udah selesai qadha subuh, catat, selesai catat. Bentar Allah. Iya catat nggak apa-apa, supaya kita kira-kira yakin udah lunas hutang ini. Begitu, ya. Karena kalau tidak dicatat nanti khawatir kita menyepelekan. Lah saya lagi berusaha mengqadha Pak Ustaz, tapi nggak dicatat. Kan kalau dicatat tahu, wah ternyata hutang saya masih banyak ini. Kita nggak menyepelekan nanti. Ya, ketimbang banyak qobliyah qadha aja nih qadha, ya, biar hutang kita lunas. Pak Ustaz gimana? Misalnya hutang subuh saya ada 2000 sholat subuh. Itu 2000 sholat subuh di berapa tahun kira-kira tuh? 5 tahun. Kurang lebih 6 tahun. 6 tahun ke sholat subuh, berarti punya hutang kurang lebih 2000 sholat subuh. Baru lunas 500, keburu mati. Gimana tuh hukumnya? Kata para ulama, fahuwa marjun bi'afillah, ada harapan mendapat ampunan Allah. Kenapa? Lah kan bukan salah kita. Bukan salah kita udah berusaha, tapi kan ajal yang mendahului kita. Berarti bukan sengaja kita nggak melaksanakan qadha sholat. Nah gitu ya. Nah ini yang sampai tidak qadha banyakin qadha. Niatkan Pak Ustaz, ya usolli fardhu subhi rakaataini qadhaan lillahi ta'ala. Saya sengaja sholat fardhu subuh 2 rakaat qadha karena Allah Ta'ala. Dalam hati ketika takbir. Nah itulah 5 kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang menjaga sholat. Wa man tahawana anis sholati, barang siapa yang melalaikan sholat. Melalaikan sholat berarti apa? Tidak sholat atau sholat ditunda-tunda sampai waktunya habis, atau sholat ditunda-tunda sampai waktunya mau habis sehingga sholat sebagian rakaatnya ada di luar waktu, itu melalaikan sholat. Aqabahullahu bisittata asyra uqubatan, Allah akan menghukumnya dengan 15 atau 16 hukuman. Orang yang melalaikan sholat. Yang pertama 5 hukuman di dunia atau 6 hukuman di dunia. 3 ketika mati, 3 di dalam kubur, dan 3 ketika keluar dari kubur. Jadi ada 16 hukuman Allah bagi orang yang menyia-nyiakan sholat, orang yang menyepelekan sholat, meninggalkan sholat. 16 ini dibagi. Yang 6 di dunia, 3 ketika mati, 3 di dalam kubur, dan 3 ketika keluar dari kubur. Ini hukuman Allah. Yang pertama di dunia dulu ada berapa? 6 hukuman Allah bagi orang yang meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat, menelantarkan sholat di dunia. Yang pertama adalah yunza'ul barakatu min umrih, Allah cabut keberkahan hidupnya. Hidupnya nggak barokah, kerja siang malam tapi nggak barokah. Anak tidak barokah, istri tidak barokah, rumah tangga tidak barokah, hidupnya nggak ada keberkahan.
masalah silih berganti datang, tidak ada kesabaran, tidak ada rasa syukur, tidak ada keberkahan hidup. Naudzubillah. Yang kedua, yumha simas solihina min wajhi, dihapus tanda orang soleh pada wajahnya. Jadi nggak ada tuh di wajahnya ciri orang soleh, nggak ada. Sedangkan kelihatan orang soleh dari wajahnya, dihapus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga nih yang mengerikan ini, kullu amalin ya'maluhu la yajruhu Allahu alaihi. Setiap amal yang dia lakukan tidak dikasih pahala sama Allah. Dia sedekah nggak dapat pahala, dia zakat tidak dapat pahala, puasa Ramadan nggak dikasih pahala, dia silaturahim nggak dikasih pahala, sosialnya tinggi bagus sama orang lain nggak dikasih pahala, bakti sama orang tuanya nggak dikasih pahala, semua amal nggak dikasih pahala. Kenapa? Tidak sholat. Yaitu kadang-kadang setan pintar, orang yang nggak sholat tapi jiwa sosialnya tinggi, itu dari setan itu, supaya dia rugi serugi-ruginya. Di dunianya capek bantu orang, di dunianya capek banyak infak, banyak amal sosialnya, tapi nggak ada pahala. Kenapa? Nggak sholat. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian yang keempat, ya, la yurfa'u lahu du'aun ila sama, doanya tidak akan diangkat ke langit, nggak dikabulkan doanya. Yang kelima, laisa lahu hazzun fi du'ai sholihin, tidak mendapat bagian dari doanya orang solih. Termasuk nih khotib ketika khutbah hari Jumat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, dia nggak sholat, nggak kebagian. Kita nih sholat, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih, itu kan doa tuh. Orang yang gak sholat gak dapat juga itu, gak kebagian. Naudzubillah. Yang keenam, yubaghadu ilan nas, gak disukai sama orang. Bukan orang yang sejenis sama dia, enggak. Maksudnya orang yang rajin sholat, orang yang suka ibadah, lihat dia gak bakal senang. Tapi kalau sama yang sekelas ini ya pada senang. Sama-sama gak sholat gitu ya, itu mah udah kelasnya, itu mah biasa. Ini enggak, dilihat sama orang soleh, dilihat sama orang yang suka ibadah, ngelihatnya gak senang, gak tahu kenapa gak senang ini. Hati ini bawanya gak senang aja, padahal dia gak jahat, tapi kita ngelihatnya gak suka. Yubaghadu ilan nas. Kenapa? Karena meninggalkan sholat atau menyia-nyiakan sholat. Itu di dunia. 3, ketika mati. Mana yang 3 ketika mati? Wa ammal lati tusibuhu indal mauti fal ula annahu yamutu dzalilan wa tsaniyatu yamutu janian wa tsalitsatu yamutu arsanan walau suqiya bihamud dunya ilaihi ma rawiya min arsyihi. 3 hukuman Allah kepada dia ketika mati. Yang pertama, dia mati dalam keadaan hina. Yang kedua, mati dalam keadaan lapar. Yang ketiga, mati dalam keadaan kehausan. Seandainya dia diberikan minum seluruh air lautan, tidak akan menghilangkan dahaga yang ada di tenggorokannya. Luar biasa. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar disampaikan, ketika seseorang sakaratul maut, ini umumnya kehausan, apalagi yang tidak sholat, itu nanti setan datang bawa teko, haus, kata siapa? Kata saya. Kata setan. Nah cuma tambahin omongan setan gitu. Berikan aku air. Oh, ada maharnya. Apa maharnya? Katakan tidak ada Tuhan. Katakan tidak ada Tuhan. Ini orang iman yang gak kuat, dia mengatakan tidak ada Tuhan demi mendapatkan seteguk air, saking kehausannya, Pak. Masya Allah. Makanya kan ketika Nabi sakaratul maut, Nabi kan minta air sama Sayyidah Aisyah.
Kemudian Nabi memasukkan tangannya ke air, diusapkan ke wajahnya. Kenapa? Panas dan haus ketika sakaratul maut. Ya. Nabi sakaratul mautnya berat. Kenapa? Menanggung setengah daripada rasa sakit sakaratul maut umatnya. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani juga sama. Itu dalam kitab Al-Jami' li Karamatil Auliya karangan Syekh An-Nabhani. Ketika Syekh Abdul Qadir wafat, pada saat sakaratul maut itu berat sakaratul mautnya. Kenapa? Menanggung sebagian besar rasa sakit sakaratul maut muridnya. Ya. Ini kalau kita lihat orang soleh kok sakaratul mautnya berat, jangan suudzon. Wah, ini orang soleh kok gini amat sakaratul mautnya, susah amat matinya ini. Jangan-jangan punya dosa di belakang kita ini. Aduh, jangan suudzon, jangan suudzon. Mungkin dia punya doanya minta sama Allah, ya Allah, orang yang cinta sama saya, orang yang khidmat sama saya, kalau dia mati sakaratul mautnya berat, setengahnya bebankan kepada saya. Mungkin dia punya doa kayak gitu. Kita nggak tahu, ya. Jangan suudzon ketika lihat orang yang susah mati, lama sakaratul mautnya. Pak Ustaz, dia mah bukan guru, bukan ulama, bukan ustaz, orang biasa, kok sakaratnya berat, berarti dosanya banyak. Belum tentu. Bisa jadi, bukan dosanya banyak, ada dosa yang belum dimaafkan sama Allah. Karena Allah sayang sama dia, dosanya dihabisin ketika sakaratul maut, sekalian dihabisin tuh. Ketika dia wafat, ruhnya keluar tidak bawa dosa. Tuh, itu sakaratul maut. Ya. Jadi pengen berat, pengen ringan. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Baik. Kemudian 3 hukuman Allah di dalam kubur bagi orang yang tidak sholat. Yang pertama, wa amal lati tusibu fi qabri fal ula yadhiqu alaihi al-qabru hatta tahtalifa adlamuhu wa thaniyatu yuqadu alaihi al-qabru naran yataqallabu ala jamri laylan wa naharan wa salisatu yusallatu alaihi fi qabri sultanun ismuhu sujal aqra'u ayna min narin wa adfaru min hadidin kullu dhufrin masyaratu yawmin yuqalimul maida fa yaqulu ana sujal aqra'u wa syawtum mitura'il qasibi yaqulu amaranillahu an adribaka alatan isolatu subilatul samsi ilahi. Yang pertama, dia akan dihimpit di dalam tubuhnya sehingga tulang-tulang rusuknya remuk. Masya Allah. Yang kedua, kuburnya akan dinyalakan api oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia siang malam berada di atas kobaran api. Yang ketiga, akan Allah kirim seekor ular yang bernama Suja'ul Aqra, yang matanya itu menyala seperti api neraka, yang giginya itu terbuat dari besi, calingnya itu terbuat dari besi. Bahkan dikatakan ular itu memiliki tangan dan kuku, dan kukunya itu sepanjang perjalanan 1 hari. Ular ini berkata di dalam kubur, wahai mayit, saya adalah ular Suja'ul Aqra. Suaranya menggelegar bagaikan petir yang menyambar. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyengatmu, menggigitmu, karena kamu meninggalkan subuh sampai terbit matahari. Aku diperintahkan oleh Allah menggigitmu karena kamu meninggalkan sholat zuhur sampai asar, dan begitu seterusnya. Sekali gigit, sekali dia menyengat, sekali dia matok, maka si mayit akan masuk ke dalam tanah sejauh 70 hasud dan sampai hari kiamat seperti itu. Ular Suja'ul Aqra yang besarnya itu seperti leher unta, kayak ular piton lah. Ular piton. Nauzubillah. Di zaman Rasul kan, bukan Rasul. Zaman Abu Bakar Siddiq, ya. Itu kan diperlihatkan wujudnya. Ya, ketika jenazah ini mau disolatkan, gerak tuh kerandanya gerak. Dibuka, banyak sahabat ular di situ. Kata Abu Bakar, bunuh. Ketika mau dibunuh, Allah berkata, saya ini makhluk yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa kalian ingin membunuh saya?
Kemudian ditanya, kenapa kamu diperintahkan Allah untuk melilit dan menggigit si mayit ini? Dia mengatakan, karena si mayit menelantarkan sholat. Bahkan ada riwayat yang lain, karena si mayit sholatnya tidak jamaah. Tidak jamaah. Jadi meskipun sholat jamaah itu sunnah atau fardu kifayah, Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat jamaah selama hidupnya. Bahkan detik-detik Nabi sakit parah itu nggak pernah tidak jamaah, tetap jamaah. Meskipun tidak ke masjid, dia panggil beberapa sholat di rumah. Hanya kita pun sama, seandainya kita punya kesibukan atau kurang sehat, sholat di rumah tetap jamaah dengan istri. Bahkan dikatakan oleh Imam Haddad, seandainya pun istri sudah sholat, orang yang pada sholat, kita mau sholat sendirian, kalau bisa tetap jamaah. Bagaimana caranya? Panggil satu orang, udah sholat biarin, upahin dia, biar memang kita sholat jamaah. Udah 10 mas, udah kemudian sholat yuk, waduh, masa 2 kali mas, nih cepat, pasti mau. Nah, lumayan lah, kita setengah terus. Gak apa-apa bayarin, yang penting sholat kita jamaah, kata Imam Haddad. Bahkan salah satu pesan guru kami ketika kami mau pulang ke Indonesia, kata beliau, la tatruk sholat jamaah, jangan meninggalkan sholat jamaah, jangan meninggalkan sholat jamaah. Udah itu pesan beliau itu. Nggak pesan banyak-banyak, nggak. Jangan meninggalkan baca Quran tiap hari, jangan sholat tidak berjamaah. Simpel pesannya itu. Ya. Dan amalkan khulasatul madan. Kita bilik dalam Nabi Muhammad itu saja pesannya. Enggak. Baca bilik 9.000 enggak. Sepele, tapi ternyata bukan sepele, berat. Istiqomah Quran tiap hari, istiqomah sholat jamaah itu bukan hal yang ringan, tapi hal yang berat. Apalagi kita hidup di zaman sekarang ini, masya Allah, banyak kesibukan, banyak segala macamnya. Tapi insya Allah kalau kita istiqomah, Allah kasih kemudahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian 3 hukuman Allah ketika di hari kiamat atau bangun dari alam kubur. Yang pertama, amal lati tusibuhu indal khuruji minal qabri fi mauqifil qiyamati fasiddatul hisabi wa syuhdur rabbi wa dukhulun nar. Yang pertama, hisabnya diberatkan oleh Allah. Yang kedua, Allah murka kepadanya. Yang ketiga, masuk neraka. Nauzubillah min. Itulah hukuman bagi orang yang menelantarkan sholat. Pak Ustaz, gimana kalau saya nunda sholat karena saya lagi sibuk? Apakah boleh? Dengan catatan azan boleh. Ya, jadi kalau masuk waktu sholat, kita lagi makan nih, kalau ditunda kayaknya kurang enak kalau ditunda-tunda. Masuk waktu sholat, kita lagi kerja, tanggung, dikit lagi selesai, boleh ditunda? Boleh, dengan catatan apa? Azan. Apa itu azan? Bertekad sholat pada waktunya. Ucapan di dalam hati, mulut mengatakan, hati mengikuti. Azamtu ala sholati fi waqtiha. Saya bertekad melakukan sholat pada waktunya. Udah selesai. Nanti sholat duhur jam 1, setengah 2 itu nggak apa-apa, karena sudah azan. Dan itu pun bisa menghilangkan dosa kalau kita wafat sebelum sholat. Masuk waktu duhur, kita nggak langsung sholat, tapi sudah azan, sudah tekad mau sholat duhur pada waktunya. Ternyata jam 1 meninggal, belum sholat duhur. Ini meninggal dalam keadaan tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah bertekad mau sholat duhur pada waktunya. Beda halnya kalau tidak bertekad. Masuk waktu duhur, nanti aja lah jam 1. Gak ada tekad tuh, gak ada tekad mau sholat duhur pada waktunya, tidak ada azan. Ternyata setengah 1 mati, dia mati dalam keadaan berdosa. Jadi solusinya apa? Azan. Azan itu apa? Bertekad sholat pada waktunya. Itu kalau kita lagi sibuk-sibuk amat, nah boleh apa-apa. Nah itulah para hadirin sekalian, betapa pentingnya sholat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli-ahli sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita taufik hidayah, kita bisa mendirikan, melaksanakan, memelihara, menjaga sholat pada waktunya sesuai dengan perintah Allah dan anjuran perintah dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Saya bertanya terkait jika ada yang meninggal, itu bayar fidyah itu apakah ditujukan untuk menggantikan sholat? Dan yang kedua,
apakah ketika kita mengkodok itu orang tua itu bisa menginformasikan kepada anak untuk melanjutkan kodonya gitu. Oke, terima kasih. Yang kedua, misalkan kita menyampaikan kepada anaknya bahwa saya masih punya utang sholat, tolong dikodokkan. Ya, apakah udah sebelum meninggal wasiat? Terkait fidyah dan qada, ini para ulama berbeda pendapat di dalam masalah sholatnya. Kalau masalah puasa itu hadisnya ada. Ini masalah sholat. Ada hadis yang mengatakan bahwa siapa orang yang meninggal sedangkan wa alaihi sholat, dia punya hutang sholat, belum dilunasi, belum diqada, lam tuqda wa lam tufda. Dalam hadis itu dikatakan tidak perlu diqada oleh ahli warisnya dan tidak perlu dibayarkan fidyah. Jadi urusan dia sama Allah aja begitu. Terserah nanti gimana urusan Allah wa ala sholat. Itu yang pertama tuh. Ulama mengatakan tidak perlu fidyah, tidak perlu qada. Ketika si mayit meninggal, meskipun dia punya hutang sholat, itu pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua mengatakan qada. Jika seorang meninggal dunia punya hutang sholat, maka boleh diqada, baik oleh ahli warisnya, oleh keluarganya, meskipun bukan ahli waris, atau oleh sahabat dan kerabatnya. Dan ini pernah dipraktekkan oleh Al-Imam Subuki ketika salah seorang daripada muridnya wafat. Istilah murid ini sahabat. Ketika muridnya wafat, dia punya hutang sholat, Imam Subki mengqada sholat muridnya tersebut. Beliau mengambil pendapat yang kedua, dan itu boleh dilakukan meskipun si mayit tidak wasiat. Apalagi wasiat. Nah, kalau wasiat dan lagi urusannya. Tidak wasiat saja boleh, apalagi wasiat. Laksanakan. Begitu. Qada. Dan boleh dibagi, misalnya anggota keluarga ada 20 orang. Kata anak yang pertama, lu jangan pengen uangnya doang dong. Jangan pengen warisannya doang. Nih hutang sholat kita bayar bareng-bareng. Ya, jangan enaknya doang warisan pada pengen tanah kontrakan segala macam, tapi hutang si mayit kodok nggak kita selesaikan. Udah, bagi kamu sholat subuh ya, kodok untuk ibu misalnya selama 2 bulan, karena dia punya hutang 2 bulan. Berarti kalau 2 bulan 60 hari, berarti 60 sholat subuh kamu kodok ya. Yang ini duhur, nah kamu kan dibagi nggak apa-apa, muskilah. Atau kita bayar orang pun boleh, ya. Bisa orang tua kita punya hutang sholat 3 bulan, ya, menjelang wafat itu tidak sholat karena sakit, nggak sholat sampai 3 bulan wafat. Kita bayarin santri, ya. Kita bayarin santri, dikasih upah 100.000, tolong kodoin sholat orang tua saya, boleh. Ya, minta orang lain untuk mengkodok sholat orang tua kita boleh, begitu. Meskipun nggak wasiat. Nah, yang ketiga kata ulama boleh diganti dengan fidyah, mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Abu Hanifah, jika ada muslim yang meninggal dia punya hutang sholat, maka boleh diganti dengan fidyah. Ya, berapa? Satu waktu atau satu sholat itu fidyahnya 1 liter beras atau 1 mud kurang dari 1 liter, kita pasang 1 liter beras begitu. Nah, cuma kalau ngikut mazhab Abu Hanifah dalam mengambil fidyah, ikuti juga pendapat Imam Abu Hanifah di dalam sholat fardu. Dalam mazhab Abu Hanifah, sholat fardu sehari semalam itu bukan hanya 5, witir termasuk fardu. Jadi 6. Maka satu hari bukan 5 liter, 6 liter. Ganti sholat witir, karena witir itu fardu dalam mazhab Abu Hanifah, maka kita sunnah. Berarti satu hari 6 liter. Itu boleh. Ya. Nah, silakan mau ambil pendapat yang pertama, enggak fidyah enggak qada juga boleh. Mau ambil pendapat yang kedua, qada juga boleh. Ambil pendapat yang ketiga, fidyah juga boleh. Nah, untuk yang fidyah ini kadang-kadang ada yang pakai hilah juga. Apa itu hilah? Apa ya? Semacam apa namanya? Praktek supaya melaksanakan fidyah tapi tidak mengeluarkan modal. Ya, kayak diakalin begitu.
Akalin ya, akalin lah. Akal-akalin. Tapi tetap sah boleh. Ini kalau misalnya dia punya hutang sholatnya banyak. Misalnya nggak sholatnya itu 20 tahun. Ini kan kalau video berapa liter beras itu? Ya, kalaupun kodo berapa lama kodonya? Nah kata para ulama boleh dipakai hilah, diakal-akalin. Gimana caranya? Totalin dulu tuh sholat selama 20 tahun. Berarti kalau satu hari kan 6 liter dikali 1 tahun 365 berapa totalnya? Sekian ribu misalnya. Ya kalau itu nggak apa-apa. 35 kali 6 2190. 6 dikali berapa? 6 dikali 365 ya. Nah, 365 berapa? 2190. 2190 kali 20 tahun kali 20 43.800 liter. Waduh. Berapa tahun? Diuangin aja. Ya, kalau 1 liternya itu 10.000 berarti berapa duit? 438 juta. 438 juta. Nah, nggak apa-apa pakai duit. Duitnya nggak ada apa Ustaz? Emas boleh. Emas udah nggak ada, minjem sama orang. Minjem. Jual perjanjian. Nanti saya balikin lagi, minjem doang. Adik minjem kan nggak hutang. Berarti sudah punya orang yang menghutang sekarang, karena kan minjem hutang. Nah, cuma nanti ketika membayar fidyahnya juga ada bahasa, ada omongan sama orang yang terima. Gimana ngomongnya? Kamu nanti terima fidyah orang tua saya, cuman nanti kamu kasih ke saya lagi. Nah, begitu. Siasatin. Saya datang misalnya nih, bawa uang sebanyak 438 juta, atau nggak apa-apa, ada 50 juta juga. Nanti diulang-ulang aja begitu. Jadi kalau 438 juta, seandainya 50 juta, berarti 9 kali ulang. 9 kali ulang kurang lebih. Kasih. Wahabtuka hadal mal. Ini bahasanya. Malak hukum hadal mala angkifarati tarki sholatil wajibati an walidi wa amma fi dhimatiha. Nanti antum bilang qabiltu wa wahabtuka. Saya terima uang ini dan saya kembalikan lagi. Udah selesai tuh yang 50 juta. Hasil lagi, malak hukum hadal mala angkifarati tarki sholati al wajibati amma fi dhimmati abi wa umi. Nanti kata antum qabiltu hadal mala wa wahabtuka hadal. Saya terima, saya kasih lagi. Udah 2 tuh. 9 kali. Jadi uang tetap utuh, fidyah jalan. Nanti udah selesai ya tinggal baikin lagi sama yang punya uang. Itu kayak ngakalin Allah. Tapi kata ulama sah boleh. Boleh. Dan itu dipakai di kampung-kampung. Biasanya keliling. Cuman yang jadi masalah yang qabil tunya kalau nggak ngerti udah qabil tu aja. Ya udah diambil berarti. Jangan dikasih lagi. Jadi kalau dikasih lagi bahasanya qabil tu hadal mala wa wahabtuka hadal mala. Aku terima uang ini atau harta ini dan aku berikan lagi hartanya kepada kamu. Jadi kalau nggak ada wa wahabtuka hadal mala, ya sudah ambil. Jadi harus sama yang tahu aja. Itu boleh disiasatin kayak gitu. Ini fikih, fikih itu luas. Terima kasih. Malam terakhir. Ada lain? Pertanyaan dari ibu-ibu. Ya ibu-ibu barangkali ada ingin bertanya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertanyaan saya malahan belum dibahas gitu. Terkait masalah sholat Pak Kiai. Di dalam sholat ada 3 rukun, ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Ketika kita sholat itu misal mau si makmum atau utama dasar si imam itu tidak tahu rukun yang 3 rukun ataupun berapa ada 17 rukun. Itu yang pertama. Yang kedua, yang termasuk itu juga ada rukun qauli. Rukun qauli kan rukun bahasa ucapan. Nah di situ ada 5, tetapi kayak enggak keluar dari bahasa, tidak terdengar
apa dia benar kuping sendiri atau memang tapi perasaan kayak diem aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara syarat sah sholat, di antara syarat sah sholat tidak boleh meyakini salah satu dari rukun sholat itu hukumnya sunnah. Ya, jadi selain harus tahu tentang wajib-wajib sholat, tidak boleh meyakini rukun sholat yang 17 itu satu pun jangan diyakini sunnah. Artinya gini, ketika dia meyakini semuanya wajib, dari mulai takbir sampai salam dia yakini wajib semuanya, itu aman. Ya. Bagaimana kalau dia mengatakan begini, di dalam sholat itu ada yang rukun, ada yang sunnah, tolong bedakan, saya nggak bisa. Aman juga, aman. Saya tahu Pak Ustaz, di dalam sholat ada yang rukun, ada yang sunnah, tapi kalau sunnah bedain saya nggak bisa. Itu aman juga. Yang tidak aman yang apa? Ketika meyakini salah satu rukun sholat hukumnya adalah sunnah. Dia bilang takbiratul ihram sunnah. Nah ini yang nggak sah sholatnya. Begitu ya. Jadi meskipun nggak hafal satu-satunya, yang penting jangan diyakini. Pokoknya yang aman itu kalau bagi yang awam ya, karena mungkin jarang ngaji ataupun ngajinya bolong-bolong, ya cepat lupa ataupun nggak hafal. Yang aman udah yakini wajib semuanya. Atau ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi jangan dipilah-dipilih. Udah pokoknya ada wajib sunnah, bedakan nggak bisa. Nah, itu aman semua. Bagi yang awam, begitu ya. Buat supaya aman aja, lebih aman ya tahu yang 17 itu satu persatu. Begitu. Kemudian yang selanjutnya masalah rukun qauli yang tidak keluar suara. Rukun qauli itu harus diucapkan keluar suara dan terdengar oleh kuping sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar ada suara. Dan kalau bising, ini suaranya keras enggak? Jangan sampai kebisingan mengganggu suara kita. Karena kan bising pabrik, mesin segala macam atau yang hajatan, ini kita lo baca normal, ini kedengeran. Maka kita naikin volumenya biar kedengeran sama kuping kita. Jadi patokannya sampai terdengar oleh kuping kita. Ya, begitu. Jika tidak terdengar oleh kuping kita, padahal kupingnya normal, tidak mudeng, tidak torek, hukumnya tidak sah. Kenapa? Rukun qaulinya tidak sempurna. Begitu, ya. Jadi jangan cuma tiket siwes doang. Yang benar tuh bacaannya, kan ada makhrajnya. Coba kalau bacanya gini, mana makhrajnya ro, mana makhrajnya kho, mana makhrajnya ha, mana makhrajnya ha, hilang semua. Itu ha semua itu. Hati-hati nih sholatnya, ya, hati-hati. Coba. Fatihah harus fasihat, huruf tidak boleh diganti-ganti. Ba baca ba, ha baca ha baca ha, tidak boleh ada lahan, tidak boleh. Kalau gini, mana makhrajnya itu? Nggak ada kan? Kalau gini, lebih parah lagi ada itu mati dalam hati kan nggak sah fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun lakum balu. Siapa orang beramal tak berilmu, amalnya ditolak tak diterima.
silakan. Mana? Cukup. Cukup. Kita tutup dengan doa kepada penulis. Mudah-mudahan kajian kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin makmur lagi mesin kelas ini dengan kebaikan dengan para donaturnya, sehingga meskipun bangunannya tetap bagus tapi jamaah juga tetap banyak insyaallah. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kita umur panjang, berikan kita kesehatan, insyaallah kita bertemu lagi di bulan depan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allah yarzuquna ilman nafi' wa amal khalis maqbul wa yusul bi hadha ta'ala qawla nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi syekhina wa mu'allimina wa tabi'uhum bi wajibati alaina wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiqna min Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamalul wujudi bidhikril ilah wa tasful hayatu binuri huda.